Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada kali ini kita akan bahas tentang GLBB, yaitu gerak jatuh bebas. Anak-anakku semua, yang perlu kalian ketahui bahwa pada gerak GLBB nanti ini yang berfungsi sebagai percepatan adalah gravitasi bumi. Jadi kenapa benda itu bisa jatuh? Karena ada gaya gravitasi bumi, yaitu yang berperan dalam hal ini adalah percepatan gravitasi bumi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda yang akan dijatuhkan. Dia punya kecepatan V0. Perhatikan V0 ini. Benda ini bisa jatuh. Ya, benda ini bisa jatuh karena ada gaya gravitasi, ada G. Nah, kemudian keadaan mula-mula benda ini punya kecepatan apa tidak bergantung dari keadaannya. Kalau benda ini dijatuhkan, jadi ketika dijatuhkan, ini dijatuhkan, maka V0-nya adalah 0. Cuman nanti kalau bendanya dilempar, jadi kalimatnya tolong diperhatikan. Ketika dilempar, maka V0-nya tidak sama dengan 0. Nah, benda ketika dia dijatuhkan, kita membahasnya adalah yang dijatuhkan dengan kecepatan V0. Ketika benda dijatuhkan dari ketinggian H ini berapa kita tidak tahu, atau ketinggiannya berapa meter, maka benda ini akan sampai ke tanah dengan kecepatan VT, V akhir. Nah, proses gerak dari benda ini, karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, kalau kemarin ketika kita bahas pada GLBB, kita tahu persamaan ini. Nah, persamaan ini nanti, persamaan dari delta X sama dengan V0T plus setengah GAT kuadrat, maka menjadi delta X-nya menjadi H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Nah, di sini A-nya menjadi G, gravitasi. Yang mana nilai gravitasi ini nilainya adalah sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, persamaan ini nanti yang kita pakai di gerak jatuh bebas. Tanda plus merupakan karena bendanya bergerak searah dengan gravitasi. Berikutnya, nah, persamaan lain dari GLBB adalah persamaan V sama dengan di sini ya. V sama dengan V0 plus AT. Maka pada gerak jatuh bebas, maka persamaan ini menjadi VT atau VT sama dengan V0 plus GT. Jika benda ini diam, jika V0-nya sama dengan 0, maka ini VT-nya sama dengan GT. Maka nilai T-nya bisa dicari. T-nya adalah VT per G. Nah, ini persamaan
yang mungkin bisa muncul dari persamaan ini. Jadi VT di sini adalah V akhir. T-nya berapa ini jatuhnya? Ini ketika dia turun dia butuh waktu. Butuh waktu sebesar T. Kemudian ada persamaan lain pada gerak GLBB. Pada GLBB ada persamaan VT kuadrat atau di sini V kuadrat. V kuadrat ini ya, ini V kuadrat atau saya tulis di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Delta X-nya adalah H. Maka untuk mencari kecepatan di sini boleh menggunakan persamaan lain selain yang tadi, yaitu VT kuadrat. Ketika V0-nya ini nilainya sama dengan 0, maka ini 0 plus 2GH. Maka VT kuadrat sama dengan 2GH. Hasil akhirnya VT-nya adalah akar 2GH. Artinya apa? Kecepatan akhir dari benda ketika jatuh itu bergantung pada G dan H. Bergantung pada ketinggian. Semakin tinggi maka kecepatannya semakin besar. Ini penjelasan tentang gerak vertikal ke bawah. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 di atas tanah. Kecepatan benda saat berada di ketinggian 5 meter di atas tanah adalah berapa? Kita gambarkan. Ketika benda jatuh dari ketinggian 25, di sini nilainya adalah 25 meter. Kemudian pertanyaannya berada 5 meter di atas tanah. Nah, di sini kecepatan V-nya berapa? VT-nya. Ketika di sini V0-nya adalah 0. Di sini tidak ada menjelaskan kecepatan awalnya, tidak ada. Sebuah benda bebas jatuh. Nah, jatuh berarti kecepatan awalnya adalah 0. Ketika ini nilainya 5 meter, maka selisihnya ini adalah 20 meter. Nah, maka yang kita pakai ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita lihat persamaan yang tadi, ini ada beberapa persamaan antara lain. Misalkan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Di sini tidak ada T-nya, maka persamaan ini susah dipakai. Ada lagi persamaan VT sama dengan V0 plus GT. Di sini T-nya tidak ada lagi, maka ini enggak dipakai. Persamaan yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, data yang ada, ini ada data 20 meter ketinggian, kemudian G-nya ada 10 ini. Maka yang kita pakai adalah persamaan ini. Coba kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0-nya ada 0 plus 2, G-nya 10, hanya 20. Maka nilainya adalah 400. VT kuadrat. VT-nya berapa? Akar dari 400 adalah 20 meter per sekon. Maka kecepatan benda saat di 5 meter dari tanah adalah
20 meter per sekon. Maka jawabannya adalah B. Maka untuk menyelesaikan soal kayak begini, kalian pertama harus hafal, harus tahu konsepnya. Kemudian rumusnya ini ada 3, 1, 2, 3 dihafalkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.